Nah, ini kolamnya yang terbuat dari fiber ya. Kita akan review sejenak ya bersama Kang Angga ini yang ada di sini di divisi udang hias Tuku Gawa Aquatic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat MBTA Farm ya. Kali ini saya masih di Tuku Gawa Aquatic ya, divisi udang hias yang ada di Ciapus, Bogor. Kali ini saya mau melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya tentang beternak udang hias ya. Di video sebelumnya saya sudah kasih lihat teman-teman ya untuk kolam yang ada di bagian dalam yang terbuat dari bak semen. Nah, ini di belakang teman-teman bisa lihat, ini adalah kolam yang terbuat dari fiber teman-teman ya, yang dibentuknya itu seperti ember ya, tapi sebenarnya itu bukan ember atau baskom, tapi itu terbuat dari bahan fiber ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, saya mau bahas bersama Kang Angga yang jaga di Tuku Gawa Aquatic divisi udang hias ini terkait dengan manajemen airnya. Airnya itu seperti apa sih kalau mau ternak udang hias, dan yang seperti apa kriterianya nanti akan saya jelaskan di video ini. Karena itu pastikan teman-teman ya simak terus video ini, jangan dilompat-lompatin, jangan di skip-skip supaya informasi yang saya sampaikan bisa teman-teman terima dengan sempurna ya. Ya sobat MBTA Farm, nah ini kolamnya yang terbuat dari fiber ya. Kita akan review sejenak ya bersama Kang Angga ini yang ada di sini di divisi udang hias Tuku Gawa Aquatic ya. Kang Angga ini terbuat dari fiber ya Kang Angga ya? Iya, dari fiber. Dari fiber ya. Ukurannya berapa diameternya ini Kang Angga kira-kira? Ini kalau masalah ukuran Kira-kira sekitar 1,5 sampai 2 meter ya? 1,5 sampai 2 meter. Oh iya. Tapi ini bentuknya persegi, bukan persegi, Lingkaran. lingkaran ya. Iya, bentuknya lingkaran. Nah, ya Kang Angga, ini kan kita pakai mata air dari Gunung Salak ya. Kenapa sih kita harus pakai mata air dari Gunung Salak, Kang Angga? Oh ya kan, kalau untuk udang kan harus dari sumber mata air. Sumber mata air ya. Yang kedua kan untuk air itu harus bersih. Airnya harus bersih ya. Kalau ngambil dari sungai takutnya airnya kotor ya. Kotor. Terus untuk kalau dari mata air kan biasanya dingin tuh. Itu kira-kira gimana? Oh, soalnya kan kita mengukur suhu. Mengukur suhu. Iya. Kalau untuk udang hias. Udang hias ya. Berarti suhunya memang harus dingin ya? Iya dingin, tapi sih nggak terlalu dingin. Nggak terlalu dingin ya? Ukuran-ukurannya seperti itu. Ada ukurannya. Oke. Kalau yang jenis ada di sini kan ada dua ya. Ada Caridina sama Neo Caridina. Iya. Itu kalau yang Neo Caridina rata-rata suhunya berapa? Kalau Caridina itu suhunya sekitar 27. 27 maksimal ya? Iya maksimal. Terus kalau untuk Neo Caridina? Untuk Neo Caridina itu 25. 25 ya. Berarti kalau normal, stabil ya. Udah normal. Kalau lebih dari itu nanti biasanya itu udah nggak sehat ya? Udah nggak sehat. Udah sehat jadi malah mati ya. Oke, terus ini kan airnya mengalir terus ya, ya Kang. Ini apakah perlu dikuras gitu? Oh, kalau untuk segi pengurasan sih itu tergantung kotor enggaknya gitu kolamnya. Oh, kalau pengurasan melihat kolamnya ya. Kalau di sini paling 2 bulan sekali kita melakukan pengurasan. 2 bulan sekali dilakukan pengurasan, nggak apa-apa itu udangnya? Iya, nggak apa-apa. Aman aja ya? Aman aja. Oke. Paling kita disortil dulu gitu udangnya. Diambilin dulu udangnya. Baru kita kuras. Diganti air yang baru. Diganti air yang baru. Misalnya kalau lama nggak diganti pun nggak masalah ya sebenarnya? Ya nggak masalah sebenarnya. Yang penting si kolam itu dalam kondisi bersih. Kondisi bersih ya. Terus ini biasanya Kang ya, udang hias itu untuk bisa jadi banyak nih, itu berapa minggu gitu? Misalnya kita naruh bibit 100 ekor misalnya, itu kira-kira berapa minggu udah bisa dipanen? Oh gitu. Gitu. Kalau untuk udang sih sebenarnya untuk waktu nggak
agak mingguan gitu ya. Agak mingguan ya. Misal kita isi 100 ekor misal Iya. untuk skala kecil. Untuk jadi banyak itu bisa membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Kalau 4 bulan. 4 bulan jadi banyak ya. Itu juga sih tergantung bibit, tergantung bibitnya kita. Tergantung bibitnya ya. Nah, itu biasanya dari 100 jadi berapa itu? Kalau 100 itu kalau untuk jenis Neocaradina bisa 1.500. Jadi 1.500 ekor ya. Itu paling banyak. Paling banyak. Tapi habis itu panen terus ya. Misalnya panen udah 4 terus. bulan terus panen terus. Iya, panen bisa terus. berapa minggu sekali panen gitu ya. Bisa sebulan itu bisa 5 kali. Sebulan 5 kali. Tapi kita nunggu dulu ibaratnya biar beranak pinak banyak dulu sampai 4 bulan ya. Iya. Setelah 4 bulan baru nanti bisa kita panen sebulan 5 kali. Iya, sebulan 5 kali. Jadi lumayan ya. Iya, lumayan. Nah, terus ini kan kehujanan nih, Kang, yang seperti ini nih. Ya. Ini nggak masalah ini kalau kena hujan? Ya, kalau untuk jenis Neocaradina itu nggak apa-apa. Aman ya? Oke, jadi teman-teman ini kalau kehujanan nggak masalah ya jenis-jenis. Soalnya kita kalau jenis Neocaradina itu membutuhkan cahaya matahari. Oh, jadi kalau jenis Neocaradina membutuhkan cahaya matahari. Tapi nggak terlalu terik ya, makanya ini dikasih Paranet. paranet ya. Paranetnya ini ketebalan yang berapa itu? Paling Cahayanya? berapa mili ya? Yang 30% mungkin ya ini ya. 30%. Yang nggak terlalu gelap ya. Jadi dia kena hujan nggak masalah, yang penting dapat matahari. Iya, sinar. Tapi mataharinya jangan terlalu terik, jadi dikasih paranet ini ya. Oke, terus itu saya lihat kan dikasih tanaman ya, eceng gondok ya, Kang ya. Eceng gondok sama ganggang. Sama ganggang. Nah, Iya. itu tujuannya buat apa, Kang? Nah, yang pertama kan itu kalau udang emang perlu tanaman ya. Tanaman ganggang itu gunanya untuk si udang adaptasi. Ya. Adaptasi. Terus kalau eceng gondoknya sendiri? Eceng gondok itu kan kalau eceng gondok itu kan bawahnya itu kan banyak yang limbun tuh. Iya. Itu gunanya untuk sembunyi. Buat pendenderan juga bisa. Jadi biasanya kan kalau udang ganti kulit ya. Ya, ganti kulit. Nah, dia sembunyinya di bawah Eceng gondok. Karena pas dia ganti kulit itu saat dia terlemah ya. Iya. Jadi bisa dimakan sama teman-temannya ya. Iya. Oke, terus itu saya lihat juga ada beberapa ikan kecil-kecil itu juga nggak masalah ya, Kang ya. Kalau untuk ikan sih sebenarnya kalau sedikit sih nggak apa-apa. Oh, sedikit ya. Iya. Tapi kalau banyak nanti makanin yang udang kecil-kecilnya ya. Iya, kalau banyak. Siap-siap. Oke, ini untuk yang di depan ya, teman-teman ya. Kita akan bahas yang kolam di dalam ya, Kang ya. Ya, siap. Kita coba masuk ke dalam untuk bahas manajemen air yang ada di dalam. Oke. Ya, sobat MBTA Farm, ini kita sudah ada di bagian dalam ya. Ya. Dan ini kita mau bahas ini nih. Ini adalah kolam kontrol ya, Mas. Ya, kolam kontrol bukan ini. Iya, Kang ya. Penampungan air. Penampungan air. Jadi dari mata air yang di atas itu jauhnya dari sini berapa kilometer? Kalau untuk jauh itu dari pusat ke sini sekitar 1 kilo. 1 kilometer. Terus dialirkan ke ini bak. Ya, terus dari bak ini baru disirkulasikan ke kolam-kolam. Ya, kolam-kolam. Iya, ini disirkulasikannya menggunakan pralon ya. Oke. Nah, ini desainnya gimana, Kang ini? Jadi langsung aja dari situ dialirkan ke sini? Ya, ke kolam-kolam. Iya. Coba, Kang. Dan itu juga dikasih bolongan ya? Ya, bolongan itu fungsinya untuk oksigen. Untuk oksigen. Ya, untuk oksigen. Sekaligus air baru ya. Ya. Nah, Sirkulasi. itu berarti kan satu kolam itu ya. Satu pancuran gitu aja cukup. Ini kan cukup. Saya lihat kan cuma ada satu nih. Satu aja gitu cukup ya? Iya, cukup. Oke. Nah, terus ini juga dikasih ganggang laut ya buat tempat sembunyi. Cuman ini konsep manajemen airnya kayaknya mengalir ya, Kang ya. Dari sini mengalir. ke sana itu saling terhubung ya? Ya, saling terhubung. Saling terhubung. Nah, ini dalam penanganan ini, Kang ya, ini apakah ada treatment khusus misalnya airnya itu kan kalau ikan cupang
dikasih garam gitu ya, dikasih obat. Nah, kalau ini sendiri udang hias gimana, Kang? Kalau untuk udang itu sebenarnya simple. Simple ya. Yang penting air, segi air bersih. Air bersih. Langsung di mata air. Ya, gitu aja sih untuk Terus airnya juga suhunya harus dingin ya. Ya, suhunya harus dingin. Oke, berarti nggak pakai garam. Enggak. Aman, simple. Nggak pakai obat-obatan. Iya. Iya, terus nggak pakai ketapang juga ya. Cukup pakai ganggang aja sama kayu. Oh, ganggang sama kayu ya. Kalau ganggang sama kayu itu untuk tempat sembunyi ya. Iya, untuk tempat main-mainnya ya. Iya. Terus untuk pH-nya normal ya? Iya, normal. Normal pH 7 ya. Ya, pH 7. pH 7 untuk udang hias ini. Baik itu yang jenis Caridina ataupun Neo Caridina. Ya. Terus ini Kang, berarti air dari sini nih misalnya sudah mengalir sampai di ujung sana itu dia langsung dibuang ya, Kang ya? Iya, langsung dibuang. Langsung dibuang ke sawah. Sawah. Oke, sawah jadi nanti terus mengaliri persawahan ya. Iya. Oke. Terus ini kalau malam hari apakah perlu ditutupin atau enggak itu, Kang? Oh, kalau ini enggak sih. Enggak masalah ya. Enggak masalah. Nah, terus untuk udang hias ini, Kang, biasanya itu hama yang ada itu apa? Misalkan kalau ikan cupang kan ada kodok gitu ya, ada larva capung itu kan bisa makanin burayak ya. Nah, kalau udang hias ini hamanya apa, Kang? Kalau untuk udang itu hama paling kodok Kodok ya? sawah ya. Kodok sawah kalau masuk ke sini ya. Itu dia doyan banget ya. Iya, doyan. Terus kalau ikan-ikan besar juga doyan ya? Iya, doyan kalau ikan besar. Oke, berarti itu harus dihindari ya. Harus dihindari. Baik. Terus yang terakhir ini, Kang ya. Kayu itu bebas atau mungkin harus kayu tertentu, Kang? Kan itu saya lihat di bagian situ ada kayu-kayu ya. Nah, itu kayunya itu harus misalnya kayu jenis tertentu atau kayu apa aja bisa? Kalau untuk kayu itu harus jenis tertentu. Oh, harus jenis tertentu. Harus kayu dari gunung yang udah tua, kayu yang udah mati gitu ya, baru bisa digunakan. Oh, kayu dari gunung yang udah tua, bisa tenggelam gitu. Yang udah mati dan bisa tenggelam, Iya. baru bisa digunakan. Gitu ya. Kenapa harus kayu itu, Kang ya? Ya kan karena gimana ya? Ada zat-zat tertentu iya, ya? ada zat tertentu. Oke, jadi kayunya khusus teman-teman ya. Jadi kayu yang dipakai itu bukan sembarangan kayu. Dari kayu di gunung yang udah tua, yang udah mati, dan ketika dicemplungin ke air dia tenggelam. Ya, tenggelam. Oke, terima kasih Kang Angga atas siap. tanya jawabnya ya. Baik Sobat MBeta Farm ya, itu tadi penjelasan tentang manajemen air untuk beternak udang hias ya. Mudah-mudahan saja apa yang saya sajikan buat teman-teman itu bisa bermanfaat ya. Dan kalau teman-teman membutuhkan udang hias untuk aquascape atau mungkin teman-teman ingin beternak udang hias, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.